Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wabillahi nasta'in wa ala taufiqi wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Bapak Ibu jemaah kajian sama marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita atas Allah yang mana telah memberikan kita limpahan nikmat dan karunia. Sehingga dengan nikmat tersebut kita disempurnakan yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersungguh istiqomah dalam jalannya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in serta para pengikutnya selalu seluruh beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah kajian sama yang berdirinya saya di sini sebagai MC akan membacakan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua acara inti, yang ketiga lain-lain sesi tanya jawab yang keempat penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan, kita buka dengan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu acara inti yaitu kajian samara yang bertema fikih wudu yang akan dibawahi oleh beliau Ustaz Agus Tajuk. Dengan ini kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang al-mubarakah ini, insyaallah kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu. Semoga apa
apa yang kita lakukan ini bisa menambah wawasan keilmuan kita dan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami ilmu ini, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan tentang seputar tata cara wudhu yang sempurna insyaallah. Pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang berniat wudhu, ya, niat di dalam wudhu. Kemudian ikhwan sekalian, niat di dalam wudhu ini saya ulangi sedikit, bahwa yang namanya niat itu, apakah niat itu, para ulama sepakat ya, niat itu harus ada. Tetapi yang menjadi persoalan ataupun yang menjadi perbedaan pendapat di antara mereka itu adalah apakah niat itu harus diucapkan ya, atau dilafadzkan atau tidak. Ya. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya itu, ya, mazhab Syafi'i sendiri mereka berpendapat, mereka mengatakan bahwa yang namanya melafadzkan niat itu adalah mustahab. Ya, mustahab. Mustahab itu berarti dianjurkan. Ya. Maka ikhwan sekalian, boleh bagi kita ini untuk melafadzkannya itu, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Boleh melafadzkan itu menurut mazhab Syafi'i, baik dalam wudu ataupun sholat ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, tetapi harus kita pahami pula, kalau ataupun bila merasa tidak perlu untuk melafadzkan niat itu, tidak perlu untuk melafadzkan nawaitul wudu'a, ya usolli dan lain sebagainya itu, maka tidak melafadzkannya pun tidak masalah. Itu yang harus kita bawahi. Ya. Namun ikhwan sekalian, bila mewajibkan atau mengharuskan melafadzkan niat, maka ini keliru. Ya, maka ini keliru. Baik dalam mazhab Syafi'i ataupun dalam mazhab yang lainnya. Ya, sekali lagi kalau mazhab Syafi'i itu mustahab, itu dianjurkan. Kemudian di sana ada pendapat yang berbeda, yakni pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau berpendapat bahwa tempat pengucapan niat itu adalah di hati. Sehingga beliau berpendapat tidak disyariatkan mengeraskan suara di dalam berniat. Ya, tidak perlu itu yang namanya nawaitu, tidak perlu yang namanya usolli. Bahkan beliau dengan tegas berpendapat itu hukumnya bid'ah. Itu kata Ibnu Taimiyah. Ya, pasalnya bagaimana ikhwan sekalian? Apa alasannya? Pendapatnya Ibnu Taimiyah alasannya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu tidak pernah melafadzkan itu, tidak pernah melantunkan niat dengan mulut secara mutlak. Berarti kalau kita kembali lagi ke belakang, ya, persoalan ini ala kulli hal masih dalam ranah perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya. Makanya kalau kita berbicara fikih sekali lagi, kita harus bisa tasamuh, harus bisa menghargai perbedaan pendapat.
Apalagi kita ini statusnya sebagai muqallid. Namanya muqallid itu kan ikut-ikutan. Maka tidak pantas tentunya, tidak layak tentunya kita menyalahkan orang kalau mereka berbeda dengan kita. Sekali lagi, apalagi kita ini muqallid. Hanya sekedar ikut-ikutan saja. Kemudian yang kedua, ikhwan sekalian, yang kedua adalah ya membaca basmalah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman la wudu'a lahu. Tidak ada salat bagi yang tidak ada wudu. Ya, itu jelas ya. Jelas itu enggak punya wudu, berarti salatnya tidak sah. Kemudian wala wudu'a liman lam yudhkur ismallahi ta'ala alaihi. Tidak ada wudu bagi yang tidak membaca bismillah di dalamnya. Ya, itu dalilnya. Ya. Jadi ketika kita mau berwudu, maka diawali dengan basmalah. Ya. Maka yang menjadi persoalan di sini, menjadi pembahasan di sini, apakah kebolehannya itu, apakah disyariatkannya membaca basmalah itu hukumnya wajib, atau hukumnya sunnah, atau hukumnya mustahab. Itu yang berbeda. Ya. Kemudian ikhwan sekalian, berbicara tentang status hadis ini, kata para ulama, hadis ini statusnya hasan, artinya baik. Ya, tapi ada juga sebagian ulama yang berpendapat itu, saya baca dalam kitab itu yang mendhaifkan hadis ini. Namun dari berbagai macam jalur, kata para ulama, ya hadis ini menjadi kuat. Ya. Kemudian di sini kan disebutkan wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaihi. Ya. Jadi dalam hadis ini kan menafikan. Menafikan itu kan berarti kan tidak ada wudu bagi yang tidak membaca basmalah. Ini kan penafian maksudnya, peniadaan. Nah, mereka berpendapat bahwa penafian, ya, peniadaan yang disebutkan dalam hadis ini adalah kesempurnaan. Jadi maksudnya bagaimana? Ya, tidak sempurna wudunya kalau dia tidak baca basmalah. Tapi wudunya tetap sah. Wudunya sah. Ya. Ya. Tetapi tetap itu dianjurkan membaca basmalah itu karena hukumnya mustahab dan membacanya itu di awal wudu. Ya, di awal wudu kita membaca basmalah tadi itu, namun ini sekali lagi tidaklah wajib. Ya. Ini sebagaimana yang ditulis ya di dalam kitab Sahih Fikih Sunnah yang ditulis oleh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. Begitu beliau berpendapat. Kemudian ikhwan sekalian, jadi kita dianjurkan ketika mau berwudu tadi itu membaca basmalah, bismillah. Kemudian bolehkah kita membaca bismillah itu di tengah-tengah wudu? Ketika kita ini lupa membaca basmalah di awal wudu. Ya, maka mengambil pendapat apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, kata beliau, seseorang yang lupa di awal maka boleh membacanya di pertengahan wudu, ya, dan ini tetap dihukumi sunnah. Mungkin pas mau wudu dia terburu-buru, ya, kemudian lali tidak baca basmalah. Ingat pas mau rampung gitu kan, baca basmalah tidak apa-apa. Itu tetap dihukumi sunnah. Ini sebagaimana ya di dalam kitab beliau yang bernama Raudatul Talibin wa Umdatul Muftiyin.
Ya, beliau berpendapat wasaniyah ayyakula fi ibtida'i wudu'ihi. Kesunahan wudu yang kedua adalah membaca bismillah di permulaan wudu. Ya, falau nasiyaha fil ibtida, apabila lupa membaca bismillah di awalnya, atabiha mata dzakaroha qabla al-faraq, kata beliau, maka hendaklah dibaca kapan saja ketika dia ingat sebelum selesainya wudu. Ya, yang penting wudu belum selesai baca basmalah. Tapi kalau sudah selesai, sudah tidak ada yang namanya kesunahan. Sama kata Imam Nawawi, kama fit ta'am, sebagaimana halnya ketika makan. Di awal itu kan kita baca basmalah. Lah kok ya lupa. Maka di pertengahan kan kita boleh baca basmalah. Bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Kalau sudah selesai makan, udah ada tidak lain sunnah lagi, udah tidak usah baca basmalah, kan sudah selesai. Begitu juga berwudu. Ya. Kemudian ikhwan sekalian, kemarin sudah kita bahas pula, sudah kita sampaikan tentang, ya, ada mungkin orang yang mempermasalahkan ataupun yang bertanya, ya, bolehkah kita mengucapkan basmalah ini di dalam kamar mandi? Kemarin sudah kita jelaskan, ya. Kemudian ikhwan sekalian, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, marra rajulun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yabul, ya, yang mana beliau sedang buang hajat. Jadi ketika orang, ya, itu melewati Rasulullah, Rasul sedang buang hajat. Lalu orang tadi itu fasallama, mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, wasallama alaihi, falam yarudda alaihi, beliau tidak menjawab salam orang tadi. Kenapa, Pak? Ya, karena pas buang hajat. Pas buang hajat itu kalau ada yang mengucapkan salam, ya tidak usah dijawab. Ya. Ya, mungkin kita bertanya, apa ya bisa mengucapkan salam lewat di depan orang yang buang hajat? Nah, kalau dulu kan tempat buang hajatnya kan berbeda tuh dengan hari ini. Kalau kita kan di dalam kamar mandi tau, kan enggak. Kalau kita mesti ngerti lah, mesti di kamar mandi mesti ini yo sunukui gitu kan. Makanya dia enggak jawab, masanya biasanya enggak mengucapkan salam. Ya, jadi begitu. Kemudian ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, di dalam riwayat yang lain juga disebutkan wa anil muhajir, ya, wa anil muhajir bin Qunfus radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam keadaan yabul, dalam keadaan kencing pipis. Fasallama alaihi, kemudian beliau salam kepada Nabi, falam yarudda alaih, tapi Rasulullah tidak menjawab salam orang tadi, hatta tawaddu'a, ya, hingga selesai berwudu, thumma i'tadara ilayya. Dan setelah itu Rasulullah itu berkata kepada orang tadi yang tidak dijawab salamnya tadi itu, kata Rasulullah, wa qala inni karihtu an adzkurallah azza wa jalla illa ala tuhrin, aku tidak suka, kata beliau, menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Ya, makanya pas lagi buang hajat beliau tidak menjawab itu karena kan belum dalam keadaan suci. Subhanallah, ya. Lah, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang berikutnya, yang ketiga ini, yakni membasuh kedua telapak tangan, ya, sebanyak 3 kali. Ya, ini lanjutannya kemarin. Ya, ini berdasarkan hadis yang kita bacakan pada pertemuan bulan kemarin itu. Ya, Humran, pembantu Utsman radhiyallahu an, menceritakan bahwa anna Utsman bin Affan radhiyallahu an da'a biwudu'in. Utsman bin Affan itu pernah meminta air wudu, ya, meminta air
da'a biwadu'in, minta air wudu. Kemudian fatawaddu'a, ya, kemudian beliau berwudu. Faghasala kaffaihi thalatha marrat, ya. Lah, apa namanya? Beliau membasuh kedua tangannya itu 3 kali. Ya. Dibasuh dulu tangannya 3 kali. Ya, sebelum apa? Sebelum beliau berkumur. Ya. Kenapa ikhwan sekalian? Kenapa ketika mau berwudu tadi itu setelah mengucapkan basmalah kemudian dia harus membasuh, mencuci kedua tangannya itu 3 kali? Karena yang namanya telapak tangan itu kan adalah tempat, ya, untuk memindahkan air ke anggota-anggota wudu yang lainnya. Makanya kesuciannya itu harus diutamakan terlebih dahulu, dibersihkan terlebih dahulu sebelum bergerak pada anggota-anggota yang lain. Terutama ikhwan sekalian, ketika kita bangun dari tidur, maka jangan langsung mencelupkan tangan ke wadah, ke gayung, tapi harus dicuci terlebih dahulu. Berbeda kalau keran ya Pak ya. Ini urusannya kan gayung, ember dan sebagainya itu, ya. Maka dicuci terlebih dahulu 3 kali. Kenapa ya ikhwan sekalian? Wabil khusus ini apalagi ketika bangun tidur. Ya. Tidur malam ataupun tidur siang. Kata para ulama itu berbeda pendapat. Ya, bahwasanya yang penting dia tidur, apakah tidur siang, apakah tidur malam, ya dia membasuh tangannya. Ada yang berpendapat itu hanya untuk tidur malam saja karena dia termasuk tidur panjang, ya. Tapi ala kulli hal, kalau kita sudah yakin bahwasanya tangan kita itu bersih, kan, maka tidak membasuh tangan sebelum mencelupkan ke dalam wadah itu tidak masalah, ya. Kenapa kita harus mencuci kedua tangan kita sebelum kita berwudu, sebelum kita melakukan proses yang berikutnya? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum min naumihi." Apabila seseorang bangun dari tidur, min naumi, dari tidurnya, maka falyaghsil yadaihi, apabila seseorang bangun dari tidur, maka hendaklah dia hendaklah dia mencuci, membasuh yadaihi, kedua tangannya, qabla, sebelum dia ayudkhilahuma, memasukkan kedua tangan itu fi ina, ke dalam bejana, 3 kali. Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yadahu, karena dia tidak ngerti tadi malam itu tangannya bermalam di mana. Karena orang yang tidur itu kan hilang kontrol toh. Tangannya itu kemana tadi malam, garu-garu, nonse yoko ke pantat, yoko bokong, itu kan tidak ngerti toh. Ataupun ke tempat-tempat yang najis atau kemana lah itu kan. Maka lebih baiknya apa? Bersihkan dulu tangannya 2 kali sebelum mencelupkan ke dalam bejana tadi itu. Alasannya apa? Di sini dijelaskan fa innahu la yadri, karena dia sesungguhnya tidak ngerti aina batat yadahu, tangannya tadi malam itu bermalam di mana. Ya, maka dicuci 3 kali. Ya. Kemudian setelah kita mencuci kedua tangan kita, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ya, kita harus mensela-sela jari kita, ya, menyela-nyela di sela-sela jarinya, jari-jari tangan kita. Dan itu menyela-nyela jari tangan itu hukumnya sunnah, meskipun air wudhu itu bisa sampai ke sela-selanya tanpa disela-sela, ya, harus disela-sela tangan kita. Ini hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Kenapa seperti itu kan sekalian? Ya tadi itu, biar tangan tadi itu dia terkena air semuanya, ya, hukumnya sunnah. Walaupun tanpa disela-sela, air itu tetap bisa masuk ke dalam sela-sela tadi itu, tetap hukumnya
sunnah. Ya, namun bila dengan tidak disela-sela, ya air tidak bisa sampai ke sini, maka hukum menyela-nyela atau hukumnya wajib hukumnya. Karena anggota wudu kan harus kena apa? Harus kena air. Ya, makanya kon sekalian, subhanallah, kalau kita melaksanakan wudu ini sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, maka insya Allah kan keutamaannya besar, pahalanya besar. Ya, sampai urusan menyela-nyela itu juga diurus. Ya, artinya ya harus disela-sela. Ya, sunnah. Ya, kalau air tidak bisa sampai tanpa harus disela-sela, maka menyela-nyela hukumnya wajib, harus disela-sela. Ya, dimasukkan antara kanan dengan kiri. Kemudian yang berikutnya, khonifuddin rahimani rahimakumullah, ya, yang ketiga adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Ya, berkumur-kumur memasukkan air ke dalam hidung. Lah, kedua perbuatan ini, memasukkan air ke dalam mulut kita, kemudian memasukkan air ke dalam hidung kita, itu hukumnya wajib. Sekali lagi, ini menurut pendapat ulama yang paling kuat, sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Malik. Ya, berarti kan ini terjadi perbedaan. Ya. Dan yang namanya berkumur-kumur itu, kalau saya baca dalam kitab Syafi'iyah itu, ya dalam kitab Fathul Qarib, di sana dijelaskan yang namanya masukkan air ke dalam hidung itu, ke dalam mulut kita itu lebih sempurnanya dia harus kita gerak-gerakkan. Namanya berkumur-kumur. Tapi kalaupun tidak digerak-gerakkan, cuma masuk saja, itu tidak apa-apa, sah-sah saja. Cuma lebih sempurnanya digerak-gerakkan. Nah, bahasa Jawa ini dikocok-kocok gitu. Ah, itu lebih sempurna. Tapi masuk tanpa digerakkan juga tidak apa-apa. Boleh-boleh saja. Dalam kitab Fathul Qarib ya dijelaskan seperti itu. Ya, berkumur-kumur, digerak-gerakkan. Ya, lah ini hukumnya wajib kata beliau menurut pendapat yang paling kuat. Alasannya apa? Alasannya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, apabila kalian hendak mau mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, cuci basuh muka kalian. Ya. Jadi Allah menggunakan kalimat faghsilu, cuci basuh itu muka kalian. Loh, kita bertanya, mana hidungnya? Ada kan? Ikhwan sekalian, kata para ulama bahwa yang namanya mulut itu, yang namanya hidung itu kan merupakan bagian daripada wajah. Ketika kita nyebut wajah, maka di situ ada hidung, di situ ada mulut. Sementara surat Al-Maidah ayat ke-6 ini, bahwasanya yang namanya mencuci wajah itu kan menjadi rukun. Sementara di wajah itu ada hidungnya, ada mulutnya. Maka masukkan air ke dalam mulut kita, kemudian masukkan air ke dalam hidung kita, itu hukumnya wajib. Pendapat yang paling terkuat menurut Abu Malik. Ya. Nah, terus bagaimana yang namanya mengeluarkan air dari hidung? Ada juga riwayat yang lain. Sebenarnya kalau mengeluarkan air dari hidung itu kan ketika air itu masuk kan mestinya ya keluar kan, tidak mungkin didiamkan di dalam, gitu kan? Maka secara otomatis yang namanya istinsar itu mengeluarkan air dari hidung, yaitu juga hukumnya wajib. Kan sudah masuk mau terus sampai ke dalam kan enggak loh, masuk kemudian keluar, gitu kan? Ya, kalau berkumur-kumur itu namanya tamat madha. Kalau yang namanya masukkan air ke hidung itu namanya istinsyak. Kalau mengeluarkan air dari hidung namanya istinsar.
Ya, itu tiga-tiganya wajib. Alasannya itu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu, ya basuh muka. Kamu ini kan perintah. Ada kan muka. Berarti kan di situ kan ada hidung, ada mulut. Itu kan berarti hukumnya wajib. Kemudian dalam riwayat yang lain juga disebutkan riwayat Laqit bin Sabrah. Kata beliau, ya, kata Rasulullah dalam sabdanya, beliau bersabda kepada Laqid bin Sabrah, "Idza tawadda'ta," apabila engkau berwudu, maka famatmit, maka hendaklah kamu masukkan air ke dalam mulut. Ya, apa namanya? Berkumur-kumur itu. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan idza tawadda'a ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berwudu, falyaj'al fi anfihi, maka hendaklah dia masukkan air ke dalam hidungnya, ma'an thumma liyastantir, kemudian dia keluarkan air itu dari hidung. Ada yang berpendapat itu begini, Pak. Memasukkan air ke dalam hidung kita yang paling sempurna itu masuk sebelah kanan, keluar sebelah kiri. Kira-kira bisa enggak? Masuk sebelah kanan, keluar sebelah kiri. Susah kira-kira ya. Kan begitu. Itu namanya ya, kalau kita mengerjakan itu insya Allah kita terbebas dari penyakit flu. Gitu kan? Tapi kan susah itu. Gitu kan? Karena ada orang yang masukkan air ke dalam hidung itu kan cuma ada yang hanya sekedar nempel. Ada gak yang butuh kayak gitu? Nempel tau, gitu kan? Ya, kalau nempel itu istinsyak gitu. Masukkan air ke dalam hidung kemudian keluarkan. Kalau cuma nempel kan berarti kan tidak mengeluarkan. Nah, ditempel kok. Kan? Jadi begitu. Fal yaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastantir. Ya. Kemudian ikhwan sekalian, ya, membasuh muka kita, kemudian di situ ada berkumur-kumurnya, kemudian di situ ada ada masukkan air ke dalam hidung, ada istinsar, begitu. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, mana batasannya? Ya. Sebelum saya lanjut, memasukkan air ke mulut kemudian ke hidung itu terjadi perbedaan memang. Ada yang langsung menggabungkan mulut langsung hidung, ya, ada mulut dulu baru hidung. Dua-duanya boleh, ya, dua-duanya itu boleh, ya, dua-duanya boleh, ya. Kemudian mana batasan yang harus kita basuh muka kita ini? Karena Allah kan menjelaskan tadi fagusilu, basuh itu muka-muka kamu, dengan terus bagaimana batasannya itu, batasan muka kita yang harus kita basuh, ya. Batasan muka yang harus kita basuh itu kan sekalian dari atas itu, dari tumbuhnya. Kalau memanjang, ya, kalau memanjang itu dari atas ke bawah, itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu ini, apa ini, rahang paling bawah ini, dagu ini kan sampai. Kalau memanjang, kalau melebar bagaimana? Kalau melebar kuping dengan kuping, itu namanya melebar. Ya, berarti kan semuanya nih. Ya, dari tempatnya rambut tumbuh sampai ke sini. Ya. Yang menjadi pertanyaan, ngusap mukanya orang yang mana dia ini gundul, tidak punya rambut. Mana batasan mukanya kira-kira? Ya, ada nggak begitu? Bukan digundul loh ya, memang dia gundul botak sejak lahir mungkin gitu kan. Tidak ada rambutnya, gitu kan? Maka kata para ulama, yang menjadi patokan itu kebiasaan. Ya, yang menjadi kebiasaan, si rambut itu biasanya di mana tumbuhnya, muka itu biasanya di mana? Masa muka di sini kan tidak mungkin. Ya, itu kan? Ya biasanya umumnya manusia itu normalnya tuh di mana tumbuhnya, gitu kan? Lah itu muka, gitu kan? Kan tidak mungkin kita bilang di atas ini muka, kan tidak mungkin. Ya pokoknya ya inilah, gitu kan, tempat umumnya di mana, gitu kan? Muka itu cara membasuh muka bagi yang tidak punya
rambut. Kalau cuma digundul kan enak kan masih ada bekasnya itu. Tapi kalau ya dia gundul nggak ada rambutnya sampai mengkilat begitu kan, nah itu kan ya tadi itu ya umumnya ya di mana, itu kan umumnya di mana. Ya. Kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ya kita setelah itu diperintahkan untuk membasuh dengan tadi kan muka nih, ya. Maka bagaimana dengan bulu-bulu yang ada di muka kita? Katakanlah alis kita, bulu mata kita, kemudian jenggot kita kalau ada, ya kan? Apakah harus dibasuh? Iya, ya harus dibasuh. Ya, jika rambut-rambut tersebut itu masih memperlihatkan bagian permukaan kulit karena jenggotnya itu jarang, ya, atau bulu matanya jarang, ya artinya normal lah gitu kan, ya, dan itu masih memperlihatkan bagian permukaan kulitnya, ya, maka dalam ada para ulama kalau seperti itu maka caranya adalah dia harus membasuh bagian kulit yang terlihat itu juga plus rambut-rambutnya juga, ya, plus rambut-rambutnya, ya. Nah terus bagaimana kalau tebal? Dengan bulu matanya tebal, jenggotnya juga tebal sehingga kulitnya tidak nampak. Maka cukup kata para ulama itu bagian luarnya saja, tidak mesti harus ke dalam, kan sudah ketutup nopo rambut tadi itu. Terus kalau masalah jenggot bagaimana? Ya, kalau bagian jenggotnya, bahasa jenggot itu maksudnya bagian jenggot yang sampai menjuntai, ya sampai panjang, ada kan? Bagian jenggotnya sampai menjuntai, maka hukumnya itu hukumnya tidak wajib. Cukup membasuh yang masuk bagian wajah saja. Ya, bagian wajah kan bagian depan-depan ini, ya kan? Dan terus bagaimana yang ke bawah? Enggak usah, enggak apa-apa. Ya, itu tidak usah, tidak apa-apa. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Ya, ini pendapatnya Abu Hanifah dan pendapatnya Imam Ahmad. Ya, cukup yang dibasuh jenggotnya itu yang hanya sekedar yang masuk bagian wajah. Kan bagian wajah itu kan sampai dagu ini kan. Nah, ini yang dibasuh yang di sini. Nah, terus yang bawahnya ini enggak usah. Ya kan? Artinya tidak dibasuh itu tidak apa-apa. Itu pendapatnya Abu Hanifah dan pendapatnya Imam Ahmad. Tapi kalau menurut pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, ya membasuh jenggot itu hukumnya wajib sampai ke bawah, sampai utuh, kan begitu kan? Semuanya kan kena, itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi begitu kan sekalian. Yang terakhir, ya yang terakhir, yang ketiga adalah membasuh kedua tangan, ya. Ini gerakan yang berikutnya, membasuh tangan sampai siku. Sampai siku itu maksudnya bersama dengan siku. Sikunya juga harus kena. Dalilnya apa? Dalilnya tadi surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, basuhlah apa? Tangan kalian sampai siku ataupun bersama dengan sikunya. Jadi siku itu juga harus dibasuh, ya, harus dibasuh. Ini harus kena, ini siku ini harus apa? Harus kena dengan air, jangan ditinggal. Karena banyak orang yang melalaikan ini, ya, dia sikunya tidak ikut terbasuh. Hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wailul lil aqabi minan nar. Kecelakaanlah bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh. Kenapa Rasul menyebutkan tumit? Karena biasanya yang sering dilalaikan oleh orang-orang itu masalah tumit. Bukan berarti yang lainnya juga nggak kena, ya kena, ya ditambah ini apa namanya? Ini juga siku kan termasuk orang yang sering dilalaikan oleh manusia, oleh orang yang berwudu tadi itu. Demikian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, saya cukupkan dulu, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Saya kembalikan kepada moderator, monggo. Pendapat
bahwasanya memasukkan air ke dalam hidung itu bisa dengan cara memasukkan lewat kanan, keluar lewat kiri. Tapi kemudian bisa nggak kira-kira? Bisa enggak? Nggak bisa ya? Sulit ya. Tapi secara ilmu kedokteran insya Allah dia lebih selamat. Artinya dia tidak mudah kena flu insya Allah. Karena orang yang bersungguh-sungguh ketika dia istinsyak itu, penyakit flu itu insya Allah jarang. Betul nggak Pak Dokter? Jadi begitu. Atau ya tadi itu dua-duanya bisa. Ya. Jadi lewat dua lubang itu. Kemudian dikeluarkan. Ya. Mungkin begitu. Pripun yang tadi? Monggo. Ya, pertama yang bagaimana ketika kita sudah sakit, namun masih berkeringat. Nah, di dalam berbagai saudara sahabat ketika kita di Suara ininya nggak bagus ya. Nah, monggo Bu. Saya kurang jelas. Perlu diulang. Jadi dalam kondisi kita sakit di atas tempat tidur, namun kita masih bisa atau diizinkan secara medis terkena air. Nah ini mohon diberikan gambaran tentang proses diwudhukan, dibantu wudhu. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, batasan penggunaan air ketika kita berwudhu. Apakah untuk menjangkau sunah-sunah wudhu yang telah disebutkan itu kita harus memperbesar jadi air yang kita pakai atau mungkin ada batasan yang sesuai sunah-sunahnya. Ya. Demikian. Cara mewudhukan. Ya, tinggal diwudhukan saja. Dikumur-kumur ya iya, tangannya ya iya, tapi kan nonsewu mulutnya kan bisa bergerak kan, artinya berkumur kan bisa kan ya. Ya diwudhukan. Dia tangannya juga dibasuhkan kan begitu kan. Ketika dia mau berwudhu kan tangannya dibasuh, kemudian kanan, kiri, kemudian mukanya, kemudian menghirup air ke hidung, kemudian ke mulut. Ya seperti biasa. Seperti biasa. Kan dia kan artinya kan masih hidup toh. Kalau yang meninggal kan beda lagi. Ya kan artinya kan dia melakukan aktivitas wudhu itu kan sempurna, bisa kan? Cuma dia tidak bisa melakukan sendiri. Maka ya dibantu sebagaimana biasanya. Ngoten nggih. Napa kurang paham? Mudah-mudahan belum jelas. Biar nanti bisa ngambil dikaji lagi. Kemudian yang berikutnya tentang pripun Pak Dokter? Hah? Gimana? Jenengan belum. Saya kira nyambung sama pertanyaan yang depannya tadi tuh. Jadi diwudhukan sebagaimana biasanya. Kemudian tentang masalah batasannya non sewu ya secukupnya dan tidak berlebih-lebihan. Kalau wudhunya Rasul berapa Ustaz? Berapa wudhunya Rasul biasanya? Ya, mengalir.
Iya. Gitu ya. Tapi yang menjadi persoalan nanti ketika nanti kita berwudu dengan air embun nanti. Padahal air embun itu kan sah untuk dipakai berwudu, sah, suci dan mensucikan. Apakah harus tergenang juga? Iya. Air embun itu kan nanti kalau begini bisa jadi tidak ada air terpaksa dalam kalau bersin rutin orangnya namanya bikin akan Iya, iya. Gitu Pak, tambahan dari beliau. Jadi memang fikih itu memang melebar kemana-mana memang. Jadi seperti itu kata beliau tadi mengutip pendapatnya Ustaz Sinan Buya ya, itu harus ada tergenang ya, harus ada tetesannya. Iya. Harus ada airnya. Nah. Nggih. Dengan aqua. Nggih, ngoten Pak. dan nanti juga kamu satu ya tidak boleh diputus karena kita airnya sedikit tapi kalau pembasuh kita nggak boleh dilepas Dilepas. Iya. harus langsung disempurnakan untuk pembasuhan pertama pembasuhan kedua kan sunnah Ya. Jadi begitu pendapatnya beliau harus. Kalau yang saya pahami ya yang penting basah. Udah cukup yang saya pahami begitu. Yang saya baca-baca begitu. Tapi kata beliau tadi harus ada air yang tergenang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya beda tadi itu kata beliau. Jadi beda. Kalau mengusap itu kan berarti kan tidak harus tergenang kan? Dilepas. Iya. Iya. Berarti kan mengusap itu kan tidak ada air yang menetes istilahnya kan itu kan. Dia cuma nempel kemudian yang namanya mengusap ya memang diusap. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu. Begitu mungkin kurang jelas. Mudah-mudahan belum jelas. Nanti biar bertanya lagi ke tempat yang lain. Pripun Pak Dokter? Nggih, jenengan sedot, kemudian keluarkan. Apa ada yang disedot kemudian nggak dikeluarkan? Mesti dikeluarkan. Oh. Terus masuk ke mana Pak Dokter? Ke sini. Ditahan di sini. Ya sakit no. Oh. Nggak sampai ke rongganya gitu. Tapi kan rata-rata kita kan nggak sampai ke rongga toh? Iya enggak? Betul. Iya betul. Iya. Dia tetap menghirup tapi jangan berlebih-lebihan. Dia tetap menghirup jangan yang namanya berlebih-lebihan itu kan sampai masuk ke sini tuh ke rongga kenapa? Iya, akhirnya kan nanti kan kebatal puasanya. Makanya kemarin sudah kita jelaskan ya, walaupun itu masuk secara tidak sengaja, kalau dia berwudu berlebih-lebihan maka tetap puasanya batal. Kenapa seperti itu? Kan sudah dibilang jangan berlebih. Lah kok berlebih-lebihan? Lah kok masuk? Maksudnya kan nggak sengaja. Memang maksudnya nggak sengaja, tapi kan berlebih-lebihnya kan sengaja. Maka tetap batal puasanya. Jadi begitu. Makanya tetap, karena ada orang yang masukkan air ke dinding itu kan karena dia berpuasa hanya sekedar nempel gitu kan. Anda masukkan cuma jangan berlebihan. Jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab.
Tapi ada juga yang berpendapat ya Pak ya, saya dapatkan dari guru saya, itu masukkan air ke hidung lewat kanan, keluar lewat kiri. Insya Allah. Jadi begitu. Cukup, sampun. Waalaikumsalam. Pripun. Berkumur dan air itu hukumnya wajib. Iya. Nggih. Kalau wajib, apakah berarti itu masuk rukun? Termasuk rukun, ya. Iya. Kalau kemudian termasuk berapa rukun? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama diulangi sedikit. Dipancing jenengan aja, dipancing masalah apa tadi? Oh, ya. Jadi kalau baca basmalah itu, kalau kita berada di luar kamar mandi, maka harus diucapkan, dilisankan. Tapi kalau dalam kamar mandi, cukup dalam hati. Karena dalam kamar mandi kan kita tidak boleh menyebut nama Allah. Tapi kalau di luar, maka dilisankan. Ya. Kemudian yang kedua, tentang pertanyaannya apa tadi? Oh iya. Jadi sebagaimana kita jelaskan tadi, Bapak sekalian, kita sampaikan tadi, yang namanya hidung, yang namanya mulut itu kan masuk bagian wajah. Sementara mengusap wajah itu, mencuci, membasuh wajah itu kan termasuk rukun. Berarti hidung dan mulut itu termasuk rukun kalau dia bagian daripada wajah. Jadi sekali lagi, membasuh, mencuci muka kita ini pagsil itu kan wajah itu kan rukun. Dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu nggih, ada berapa itu rukunnya? Ada 4 nggih. Wajah itu kan termasuk rukun. Lah hidung dan mulut itu kan bagian daripada wajah. Berarti dia juga termasuk rukun. Kalau kita memahami bahwasanya hidung dengan mulut itu bagian daripada wajah. Ngoten? Apa ada tambahan? Ada ikhtilaf? Ya, memang ada ikhtilaf. Ya, betul. Iya. Masih terjadi ikhtilaf Pak memang. Karena kita berbicara fikih, terjadi perbedaan di situ. Cukup mungkin? Cukup nggih. Saya cukupkan dulu, saya tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa kita juga atau menyampaikan kita yang sekaligus bersama ada yang tadi dalam semua masuk adalah selanjutnya yaitu informasi bahwa keuangan kajian sahabat per tanggal 30 Juli 2012 2.256.500 rupiah pemasukan 1.814.000 rupiah, pengeluaran 1.029.500 rupiah. Saldo hari ini tanggal 6 Agustus 2024 3.021.000 rupiah. Dengan ini mari kita sama-sama berdoa sambil mendoakan
agar seluruh jamaah haji bersama semuanya kesimpulan dalam mengaji. Untuk menutup acara ini, mari kita tutup dengan bacaan bersama-sama. Alhamdulillah ini dan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, sebelumnya kami pastikan kemudian bisa masjid atau bapak ibu bisa ikut hadir bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.